Bagaimana kita bisa membahagiakan jiwa dengan mengenali watak diri kita sendiri? Ya, kenapa sih? Apa pentingnya kita mengenali diri sendiri? Ya, kalau kita bisa mengenali diri kita sendiri, nanti kita bisa mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana kita bisa mencintai Allah kalau sama diri sendiri aja kita kadang-kadang nggak suka, gitu kan? Sama diri kita sendiri aja kita nggak perhatian. Ya, misalnya di materi cermin ajaib, melihat cemongnya kita nggak sadar, gitu kan? Melihat ketidakbaikannya kita nggak tahu. Nah, untuk itu kita perlu yang namanya sebuah cermin untuk mengetahui ya diri kita itu tampilannya kayak apa. Nah, setelah kita mengetahui tampilan kita seperti apa, berarti kita tahu dong gambaran kita seperti apa sebagai manusia. Nah, manusia itu terdiri dari dua hal, yaitu aspek badaniah dan ruhiyah. Nah, sedangkan kalau badan bisa terlihat di cermin, tapi ruh kita nggak pernah tahu ruh kita bentuknya kayak apa. Apakah sama seperti badan kita, ya? Apakah Bunda Susan itu seperti itu wajahnya, ruhnya, gitu kan? Kita nggak pernah tahu, karena pengetahuan tentang ruh hanya diperbolehkan, ya Allah hanya memberikan kita informasi yang sedikit. Nah, di dalam ruh kita, badan kita terdapat jiwa. Jiwa itu apa sih? Nah, jiwa itu adalah aspek non-fisik dari manusia yang meliputi pikiran, perasaan, dan kesadaran. Jadi jiwa itu bukan sekumpulan ya, bukan sekumpulan dari ruh, bukan. Tapi jiwa itulah yang membentuk dari ruh itu sendiri. Nah, pikiran, perasaan, dan kesadaran inilah yang dinamakan dengan kuantum. Yang tadi materi di awal Bunda Susan sudah menyinggung bagaimana kita bisa mengalihkan pikiran bawah sadar kita supaya LOP-nya mudah terwujud menjadi nyata. Ya, antara pikiran dan perasaan serta bisa menimbulkan kesadaran, dan inilah yang seringkali dianggap sebagai inti dari kepribadian seseorang yang berperan penting dalam bagaimana seorang individu itu bisa berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Dan kalau pikiran kita nggak baik, tentu perasaan kita juga ngefek nggak baik. Nah, ketika perasaan sudah nggak baik-baik saja, kita nggak sadar. Ya, ngomong jadi kasar, sikapnya juga kasar, mudah marah-marah. Ketika berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, kita jadi nggak baik-baik saja. Nah, inilah yang dinamakan jiwa, gitu kan. Jiwa akan berpengaruh terhadap kepribadian dari seseorang. Nah, ketika kepribadian seseorang itu bisa berinteraksi dengan baik, maka dikatakan jiwanya baik. Kalau orangnya tidak bisa berinteraksi dengan baik dengan orang di sekitarnya, berarti dia dikatakan orang yang belum baik, gitu. Nah, ada sebuah penjelasan dalam Al-Quran, yaitu di surat Asy-Syam. Surat Asy-Syam ini diidentikan dengan saudaranya surat Ad-Duha, ya. Sering kita baca dalam sholat duha, gitu ya. Ayah Bunda sudah hafal belum? Wasyamsi waduhaha, gitu kan? Belum, ada yang sudah. Wah, keren, yang sudah hafal. Kalau yang belum, nanti kita hafalin bareng-bareng yuk. Nah, di sini saya memetik dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba wa dasaha. Ya. Nah, dan demi jiwa, ya, Allah bersumpah di sini, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Lalu dia mengilhamkan kepadanya, jiwa itu, jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Nah, teman-teman, ini ya, perlu kita perhatikan bareng-bareng. Allah itu tidak pernah mencampuri urusan apapun yang kita pilih. Teman-teman masuk ke ruangan ini, ya, meskipun ada ilham dari Allah, gitu kan, tapi perkara jahat dan takwanya, perkara mau ikut saya apa enggak, itu pilihan dari manusia itu sendiri, kan? Nih ayat 7 Allah sudah bilang, gitu kan? Ayat 7 Allah bilang, demi jiwa, aku bilang ya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaanku, gitu kan? Allah bilang seperti itu. Ya, Allah itu mengilhamkan kepada manusia jalan kejahatan dan ketakwaan. Ilham, gitu ya. Sudah tahu ini, gitu. Ada pembelajaran MR bagus. Tapi kemudian ketika ada pilihan lain, gitu,
Mendingan kamu nonton dangdutan aja deh, konser musik gitu. Kalau belajar MR bikin pusing gitu kan. Isinya apa sih MR itu kan, yang lagi-lagi yang dibahas spiritual matter, ya lagi-lagi yang dibahas bagaimana LOP mau ajaib gitu kan. Ribet amat sih, mau ajaib harus masuk dunia kuantum, harus menguasai pikiran bawah sadar. Nggak paham-paham saya gitu. Nggak paham-paham pikiran bawah sadar tuh kayak apa gitu kan. Mendingan nonton dangdut gitu kan, konser musik saya paham lagunya Ayu Ting Ting. Ya. Nah, inilah yang diilhamkan kepada manusia itu sebenarnya sama seperti sebagaimana Allah ya menciptakan keadaan kita, semuanya punya hidung, semuanya punya mata, semuanya punya kedua tangan dan kaki. Tapi kok ya kenapa ada orang jahat, ada orang yang baik ya, ada orang yang menempuh jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, tapi ada juga orang-orang yang takwa. Nah, ketika Allah menciptakan kita, Allah hanya memberikan ilham saja. Allah memberikan kebebasan sepenuhnya. Hak prerogatif ada di tangan kita sendiri. Mau pilih yang mana? Jalan yang baik atau jalan yang nggak baik? Nah, maka Allah bilang, qad aflaha man zakaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwa itu. Insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang beruntung itu, gitu. Tapi waqad haba wadasaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya dari jiwa itu ya. Lalu bagaimana sih kita bisa mengenal watak ya, watak diri kita sendiri? Nah, watak itu bagian dari jiwa. Watak itu bagian terkecil dari jiwa. Masih ingat materi dunia kuantum ya, dunia kuantum di SHMR. Dan sebelum kita belajar LOP, kita belajar dulu dunia kuantum. Kita menguasai itu gitu ya. Makanya nggak bosan-bosan gitu ya. SHMR itu mengulik terus. Nah, kenapa SHMR kok diputar ulang terus dengan materi yang sama setiap bulannya? Karena itu materi dasar dari magnet rezeki. Karena kalau orang ditunjukin jalan satu kali dan sudah dikasih ilham, ilmu MR itu baik gitu kan. Tapi masih ada pertimbangan. Pertimbangan inilah, pertimbangan itulah gitu kan. Saya udah pernah satu kali kok. Nanti saya datang lagi ke situ, materinya masih sama. Iya, materinya masih sama, tapi apakah materi yang sama itu kita sudah pernah mempraktekannya kemarin? Udah bunda, terus dapat keajaiban apa? Ya ajaibnya baru kecil-kecil sih. Nah, apakah ketika kita sudah ajaib kecil-kecil itu, lalu kita bisa bersyukur atas keajaiban kita, atau justru sebaliknya? Ya, kalau saya mengulang materi LOP lagi, ya paling kayak gitu juga sih materinya, memproyeksikan, memancarkan. Nggak paham saya gitu. Nah, semakin kita nggak paham, seharusnya kita melakukan apa? Repetisi, pengulangan gitu ya. Diulang lagi ya. Kayak apa pelajaran anak sekolah, bunda-bunda ayah ya. Pelajaran anak sekolah kalau kita nggak paham juga ada ulangan ya. Ulangan itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kita menguasai materi itu. Begitu juga dengan Allah gitu kan. Memberikan kita ilham, mengikuti MR lagi, resit lagi. Bahkan ada yang resitnya sampai 16 kali SHMR-nya. Karena apa? Ketagihan ilmunya gitu kan. Karena saya biar paham, biar ngelotok bagaimana cara menerapkan pola ajaibnya. Dan kadang-kadang kita memang harus seperti itu, butuh bimbingan, pendamping, orang yang mengingatkan. Kayak saya pun, kayak Bunda Susan pun, kalau tidak ada pendamping yang mengingatkan, semisal kayak Ustadz Nas gitu kan, ya nanti jalannya jadi ngambang. Bisa ngambang dalam artian mungkin boleh jadi karena sudah di level trainer sombong gitu kan. Ada yang seperti itu, meskipun ilhamnya sama kan, jalan ketakwaan, tapi juga ada jalan ketidakbaikan. Nah, tinggal bagaimana kita memilihnya. Nah, sedangkan setelah Allah mengilhamkan kepada jiwa kita hal yang demikian, nah bagian dari jiwa kita adalah watak kita. Manakala kita memilih jalan, salah satu jalan itu, karena itu memang harus dipilih gitu kan. Nah, watak kita akan terbentuk di situ. Ya, dalam surat ini Al-Isra ya, ayat yang ke-85. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amrihi rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang ruh. Lalu Allah bilang, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedang kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Jadi watak ini adalah bagian dari ruhnya kita.
ya, yang membentuk jiwanya kita. Inilah yang dinamakan dengan watak, ya. Jadi seseorang itu ketika Allah ciptakan di muka bumi ini sudah lengkap wujudnya beserta jiwanya, nempel di ruhnya itu adalah wataknya, ya. Watak dasar orang itu sudah terbentuk dari alam ruh, watak dasar. Nah, tetapi ya, wataknya meskipun sudah ada, sudah diberikan lengkap oleh Allah, tapi watak itu ternyata teman-teman bisa dirubah, bisa dibentuk. Dari mana? Dari ilham yang Allah berikan itu, gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa memperhatikan watak? Nah, manusia itu memiliki 100 miliar saraf neuron di otak kita. Ya, saraf neuron setiap manusia itu berbeda dengan zamannya. Misalnya, ya, saya adalah generasi milenial, atasnya saya adalah generasi baby boomer. Ya, kalau istilah-istilah zaman sekarang itu ada generasi baby boomer, ada generasi milenial, kemudian di bawah saya namanya generasi zilenial. Sedangkan anak-anak kelahiran 2013 ke atas itu nanti dinamakan anak-anak generasi alfa. Alfa, ya, generasi alfa. Apa bedanya? Nah, bedanya meskipun Allah sudah memberikan kemampuan yang sama, saraf-saraf neuron dengan jumlah yang sama 100 miliar, tapi saraf-saraf neuron itu berkembang sesuai dengan zamannya. Ketika saraf-saraf neuron itu berkembang sesuai dengan zamannya, mereka menerima informasi. Berapa informasi yang kita terima setiap hari, teman-teman? Berapa juta ya? Nah, diajarkan di ASMR 2 juta informasi per detik. Bayangin. Ya, masih masuk ke sana sini. Itu 2 juta informasi yang masuk. Tetapi tidak semua informasi itu kita bisa serap dengan sempurna. Ya, hanya beberapa informasi saja yang bisa masuk ke alam pikiran kita. Dan hanya sekian persen saja yang bisa mengendap ke alam pikiran bawah sadar. Kalau mau mengaktifkan pikiran bawah sadar, kekuatan yang paling bagus adalah kekuatan repetisi, pengulangan, gitu ya. Diulang-ulang lagi, saya jadi tahu apa maksudnya perisai rezeki. Saya jadi tahu bagaimana cara berdisiplin kata, ya. Ngomong disiplin kata RS saja kadang-kadang saya masih lupa gitu, masih nggak inget. Nah, ngomong lupa aja barusan lupa gitu, harusnya nggak ingat gitu. RS itu harusnya bukan rumah sakit, tapi rumah sehat. Nah, itu kan otak bawah sadar kita sudah terngiang-ngiangnya rumah sakit, karena dari kecil kita diajarkan hal yang tidak tepat. Ya. RS bilangnya adalah rumah sakit, padahal orang yang menuju ke sana pulangnya nggak sakit gitu kan. Orang sakit masuk ke sana langsung keluar sehat gitu. Itulah yang harus kita bedakan. Nah, ini saya kembali ke saraf neuron. Setiap manusia berbeda sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, generasi kita, generasi milenial, ya, di sini kebanyakan rata-rata ibu-ibu milenial, ya, milenial, bapak milenial, itu kelahirannya dari kelahiran 1971 sampai dengan 1993. Itu disebut dengan generasi milenial. Ya, generasi milenial itu lebih beruntung dibandingkan generasi zilenial. Kenapa? Ya, kayak saya menangi apa yang namanya kaset tape, ya. Generasi anak-anak sekarang nggak tahu gitu kan. Kita juga bisa lihat perkembangan HP, ya. HP pertama kali semula itu ukurannya HP Nokia kecil banget segini gitu kan. Lama-lama sekarang kita nggak malu lagi bawa HP segede gapan sambil telepon gitu kan. Iya, paling beruntung adalah generasi milenial menurut saya. Tapi mereka juga merasa beruntung, ada keberuntungan tersendiri. Nah, generasi yang sekarang dinamakan generasi zilenial itu yang harus ya kita kita bina dan motivasi terus Bapak Ibu, anak-anak kita. Karena anak-anak kita perkembangannya tidak sama seperti zaman kita dulu. Kalau kita dulu nggak ada HP, fine-fine aja, masih waktu anak-anak mainnya loncat batu, kemudian benteng-bentengan, ya, lompat karet, ya, macam-macam. Kita enjoy aja. Tapi anak sekarang kalau nggak ada HP, sebentar aja ditarik HP-nya, Masya Allah gitu kan. Ya nggak? Nah, inilah yang menyebabkan degradasi moral karena pembiasaan, ya. Perilakunya itu membuat setiap anak-anak zaman sekarang itu kurang, daya tahannya itu kurang, ya, daya tahan mentalitasnya itu kurang, mudah stres dan bereaksi.
Nah, wataknya itu terbentuk dari sini. Nah, ini kalau kita mau melihat bagaimana watak dari seseorang, nah, yang pertama kita bisa memperhatikan perilaku. Ya, perilaku mereka seperti apa. Bagaimana caranya mereka berinteraksi dengan orang lain, ya, bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka mengatasi situasi sosial. Nah, itu memberikan petunjuk kepada watak mereka. Anak-anak sekarang gitu kan. Dan yang kedua, cara berbicara. Ya. Cara ngomongnya bagaimana? Bedakan cara ngomong kita waktu masih anak-anak dibanding ya anak-anak sekarang, anak-anaknya Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini, ya kan? Apakah mereka sudah mencerminkan jiwa yang baik? Kan? Belum. Nah, kemudian cenderungnya adalah jiwa yang pesimis ya, atau ada juga isi yang pintar bunda menguasai IT teknologi sekarang terlalu kritis gitu. Ada bayi yang lebih suka pelajaran kalkulus gitu. Saya juga heran itu, bagaimana otak dia diciptakan gitu, bagaimana dia bisa menerima informasi sedemikian rupa di usia yang belum genap 3 tahun ya, bisa memiliki kecerdasan matematika di otaknya itu seperti kecerdasannya seorang mahasiswa, padahal usianya belum 3 tahun. Fasihnya bukan main, seriusnya bukan main, anak jenius luar biasa gitu. Ini dampaknya gitu, dampaknya dari perkembangan saraf neuron. Kemudian bagaimana memperhatikan watak? Amati reaksi terhadap stres. Ya. Cara seseorang menghadapi tekanan atau situasi sulit seringkali mengungkapkan banyak tentang watak mereka. Apakah mereka tetap tenang? Nah, ini termasuk penerapan untuk mengenali watak kita sendiri, atau justru kita orang yang gampang panikan gitu. Yang keempat, tanyakan tentang nilai dan keyakinan. Ya, diskusikan topik-topik yang penting. Ya, apa yang harus dianggap benar dan apa yang tidak benar. Berikan wawasan tentang watak. Yang kelima, kebiasaan sehari-hari. Ya, kebiasaan kecil seperti memperlakukan hewan, menangani tugas-tugas kecil itu adalah menjadi indikator watak. Dan yang keenam, ya, menganalisis respon terhadap kritik. Cara seseorang menerima kritik itu menunjukkan seberapa terbuka mereka terhadap pembelajaran dan perubahan. Jadi Bapak Ibu, dari keenam hal ini yang saya paparkan, Bapak Ibu bisa mengenali saya kategori yang mana, jiwa saya kalau menerima ilham cenderungnya yang mana, ya kan? Bapak Ibu bisa melihat, mengamati perilaku kita sendiri, bagaimana Bapak Ibu ketika berinteraksi dengan orang lain, bagaimana Bapak Ibu ketika bicara ngomong sama orang lain, ya, apakah kita adalah orang yang mudah panik atau stres? Nah, bagaimana dengan nilai-nilai keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya, dan kebiasaan-kebiasaan kecil kita sehari-hari, ya, membersihkan termasuk merapi-rapikan, kebiasaannya seperti apa. Lalu ya, ketika kita dikritik sama orang lain, Bun ini nggak benar, apa yang timbul di sana, garis kebenaran atau tidak? Nah, inilah watak kita yang harus kita ketahui. Nah, kemudian pentingnya satu sama terhubung dengan watak itu apa? Ya, sebuah pembelajaran yang berhasil, tadi Bunda Susan sudah bilang, ya kan? Sebuah pembelajaran yang berhasil adalah dengan metode murojaah. Ya, murojaah itu apa? Pengulangan, repetisi, terus saja dilakukan. Sehingga apa? Kekuatan bawah sadarnya akan semakin baik. Karena ini akan berhubungan dengan watak kita. Ya. Watak kita memang langsung dibentuk oleh Allah, tetapi bukan hal yang tidak mungkin kita bisa membentuknya juga. Kan tadi Allah sudah bilang, saya mengilhamkan ya, kebaikan dan ketidakbaikan, tinggal kita mau yang mana. Nah, maka ketika kita bisa bermurojaah, murojaah itu bukan hafalan ya, murojaah itu mengulang ya. Kalau di pondok pesantren bilangnya murojaah itu, mari kita bermurojaah gitu. Taunya hafalan ya, menghafal Al-Quran. Tidak, padahal murojaah itu adalah metode penguatan. Sejauh mana kita mau menguatkan diri kita, belajar ilmu magnet rezeki dengan pengulangan lagi gitu. Ya. Nah, sedikit bisa tapi diulang sampai paham itu lebih baik daripada kita gaspol tapi maksa sampai kita kelelahan sendiri. Ya, ingat kembali ilmu spiritual meter, bagaimana mau menjadi pribadi yang ajaib ya. Pribadi yang ajaib itu kan dimulai dari +1, nggak langsung ujuk-ujuk kita langsung ke lompat +6. Kita berlatihnya dari nginjak gigi 1 dulu ya. Jangan langsung digas sampai +8, perasaannya aku sudah siap jadi pribadi MR langsung ke +8.
Saya sudah bisa memuliakan kok, membahagiakan orang lain, saya sudah bisa melayani dan jiwa pengabdian, saya sudah begini, saya sudah begitu. Itu merasanya kita sendiri gitu kan. Padahal untuk menggaspol sampai 8 plus 8 itu kan kita harus melewati plus 1 dulu gitu. Ya, nggak langsung ujuk-ujuk plus 6. Biar kita kalau ketemu dengan pribadi-pribadi yang minus, nah, kita itu sudah plus duluan, baik duluan. Ya, prasangkanya ke orang lain udah baik gitu ya. Nggak mudah marah, nggak mudah tersinggung, nggak mudah baper gitu kan. Mulai dari satu persatu selesaikan dahulu ya persoalan kita satu persatu, belajar terlebih dahulu. Salat taubat kita satu persatu kita urai terlebih dahulu, kita pernah salah sama siapa, ada nggak pas sama siapa. Lalu apa hubungannya Bunda dengan gambar XY? Nah, ini XY ini gambar kromosom ya Bapak Ibu. Tahu kromosom? Kromosom itu adalah bagian terkecil dari dalam darah. Darah dibelah lagi, ada atom, atom dibelah lagi, pokoknya kecil. Kromosom kita itu ternyata adalah genetik ya, genetika yang diturunkan dari kedua orang tua kita. Kalau perempuan muslim adalah memuliakan terlebih dahulu ibunya sebelum memuliakan ayahnya ya. Ini ketentuan dan syaratnya berlaku, tapi gitu ya, lihat-lihat dulu bagaimana ibunya. Jangan ibunya galak, cerewet dimuliakan, bikin hati kita tersiksa jadi nggak baik-baik aja gitu, tidak bisa ya. Jadi kita harus lihat dulu bagaimana watak dan perilaku ibunya, maka itu akan menurun kepada anaknya. Seorang ibu yang pemarah, otomatis anaknya juga pemarah. Dan seorang ibu yang pemaaf, anaknya juga bisa pemaaf. Nah, maka ketika anak-anak kita ya sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, yang harus kuat tirakat itu ibunya, bukan bapaknya. Ya, atau ketika suami juga sedang tidak baik-baik saja, yang kuat tirakat itu istrinya, wanita. Jadi wanita itu istimewa banget Bapak Ibu. Ya, kekuatan wanita itu sangat istimewa. Makanya Pak Anas besok bulan depan nih mau launching ada film yang judulnya Keajaiban Air Mata Wanita. Nonton nggak? Siapa mau nonton katakan saya. Mau nonton Citra Kirana, mau nonton siapa Rizky Aditya sama siapa itu Natasha Rizky. Bulan depan launching lah filmnya di bioskop-bioskop. Nanti kita rombongan yuk bareng-bareng naik bis nonton di mana bioskopnya. Kita parani, kita samperin gitu ya. Mau nggak? Mau nggak? Pekalongan Bun. Di Pekalongan Bun. Pekalongan ada insya Allah, amin. Boleh ya, nanti kita kumpul-kumpul bareng. Nah, itu ada film yang namanya Keajaiban Air Mata Wanita. Air mata wanita itu bisa menyembuhkan Bapak Ibu, menyembuhkan dirinya sendiri, menyembuhkan anak-anaknya gitu ya. Seorang ibu itu ajaib ya. Seorang ibu sangat-sangat ajaib, belum apa-apa aja kita ajaib Bapak Ibu ya. Doa seorang perempuan ke suaminya lebih cepat nyampe daripada doa seorang ibu ke anaknya. Kok bisa? Ya, kok bisa seperti itu? Misalnya ibunya suami doain suami kita, tapi kita yang mendoakan suami kita juga. Doanya itu lebih terkabul, doanya kita daripada doanya ibu mertua ke suami. Kenapa bisa demikian? Kan? Karena Allah memberikan kekuatan penyembuh yang luar biasa di seorang istri. Kemudian yang kedua, kan, istri itu bukan siapa-siapanya suami. Tapi ketika seorang yang bukan siapa-siapanya suami, tadinya kan kita nggak punya ikatan darah, nggak kenal ibunya gitu kan. Kalau seorang ibu mendoakan anaknya sudah pasti mendoakan, karena apa? Itu anaknya, ada ikatan darah. Tapi seorang istri yang mau mendoakan kebaikan kepada suaminya, wah, pahalanya luar biasa banget gitu, melebihi pahalanya seorang ibu. Itu makanya seorang perempuan itu harus kuat-kuat ya, kuat-kuat apa? Tirakat gitu. Rumah tangga bisa jadi baik itu karena perempuannya awalnya, meskipun suaminya mohon maaf boleh jadi tidak baik-baik saja suaminya, tapi ketika perempuannya berdoa ditarik lagi suaminya supaya nggak kemana-mana di kuantumnya gitu ya Pak. Kenapa Bapak tidak bisa pindah ke lain hati? Itu karena apa? Doanya istri Bapak. Gitu ya Bapak. Nah, jadi jangan sampai kita tidak memuliakan seorang wanita. Ini terhubungannya. Nah, perbedaan watak antara laki-laki dengan wanita apa? Nah, Ustaz Nas pernah berkata, karena perempuan itu bisa berkata-kata 20.000 kata setiap harinya, bahkan bisa bertambah. Ya, sependiam-pendiamnya seorang wanita kalau marah itu dalam satu hari itu dia bisa mengucapkan 16.000 kata, meskipun dia
ngomel-ngomel nih, hatinya dongkol gitu kan, tapi dalam diam, tapi ternyata bisa ngomong ke anaknya, ke tetangganya 16.000 kata, sedangkan laki-laki hanya berkata dengan 7.000 kata saja. Secerewet-cerewetnya omongan laki-laki, ngomongin perempuannya misalnya, dia hanya bisa ngomong 9.000 kata aja, dia nggak bisa ngomong, karena memang itu sudah jadi ketentuan dari Allah seperti itu gitu. Laki-laki dilebihkan dalam hal logika, sedangkan perempuan dilebihkan dalam hal berkata-kata. Lalu apa kaitannya dengan perbedaan watak ini, Bun? Antara laki-laki yang bisa banyak bicara dan perempuan yang pendiam, kan? Nah, perbedaannya ini ya, jadi kalau Bunda Susan sering bilang kalau kita ada persoalan dengan Bapak ya Bu ya, kalau ada persoalan dengan Bapak jangan terlalu banyak ngomong gitu, sampaikan dengan kata-kata yang sedikit aja, maksimal 7.000 kata. Langsung to the point. Langsung to the point apa yang ingin kita inginkan. Ya, berlatih jangan banyak bicara. Sedangkan untuk Bapak bagaimana Pak supaya berlaku nih, kan kalau perempuan itu kan ngomongnya banyak, ya didengerin aja tapi nggak usah dimasukkan hati Pak. Karena wanita itu ajaib, bisa ngomong banyak. Nah, ini perbedaannya watak laki-laki dan perempuan. Jadi kita saling memahami Pak. Kalau kita tahu perbedaan seperti ini, kalau istri sedang banyak ngomong gitu kan, ya udah Bapak diam aja, ya terserah dia mau ngomong apa, menghabiskan 20.000 kata-katanya setiap hari itu gitu kan. Nah, sedangkan kalau ibu-ibu nih kalau melihat Bapak sedang berwatak diam gitu kan, diam aja, ya dipahami juga karena memang seperti itu fitrahnya dari Allahnya. Seorang laki-laki nggak bisa banyak ngomong gitu kan. Nah, inilah pentingnya mengetahui dan membentuk watak kita agar watak bisa menjadi sebuah karakter bagi diri kita masing-masing. Jadi kesimpulannya adalah ya, bagaimana kita bisa membuat jiwa kita bahagia ya tergantung bagaimana kita mengenali dan mau membentuk watak kita dan karakter kita. Sebab watak mempengaruhi karakter. Karakter bisa berubah menjadi nasib. Ya kan, kalau kita wataknya masih berangasan, wataknya masih keras, nggak dikasih tahu garis kebenaran, dikasih tahu nggak mau lihat cerminnya gitu kan, ya berarti karakter yang terbentuk adalah karakter kita sebagai orang yang pilih jalan yang tidak baik. Ya, akhirnya spiritual meternya ke kiri minus, sehingga apa? Keajaibannya tidak terjadi. Nah, makanya penting kita melatih diri ya masuk ke dalam ruangan ilmu supaya apa karakter kita terbentuk ya. Masuk ke ilmu seperti ini kan kita langsung terasup nasihat-nasihat itu masuk gitu kan. Apa tadi yang sudah disampaikan Bunda Susan, bagaimana kita bisa menguasai pikiran bawah sadar kita ya. Sama intinya adalah dengan belajar mengulang dan mengulang, membentuk suatu repetisi di alam bawah sadarnya kita. Oh, kalau LOP ternyata harus seperti ini. Oh, kalau mau ini saya harus begini langkahnya. Itu jadi ingat terus kalau diikutin, daripada kita sudah tahu langsung pergi gitu ya teman-teman. Jadi kita harus sadar ya bagaimana kuantum perasaannya kita. Nah, ini ada satu doa ya, boleh dicatat atau nanti akan saya screenshotkan buat teman-teman semuanya. Ya, doa kebaikan ya supaya Allah itu selalu senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, mengilhamkan dan memilihkan hal yang baik supaya jiwa kita senantiasa menjadi baik. Siapa yang sudah sering membaca doanya Bapak Ibu, ada? Sudah sering membaca doanya, ada? Halo? Sudah sering membaca doanya belum? Belum? Ya, kalau belum mari kita baca bareng-bareng ya Bapak Ibu. Oh, sudah ada. Oke, sudah ada yang membaca doanya. Oke, bismillah, kita baca bareng-bareng Bapak Ibu. Kita ulangi sampai 3 kali ya, biar nanti Bapak Ibu tinggal teruskan di rumah supaya bisa hafal. Oke, yuk bareng-bareng ikutin saya yuk. Buka mic-nya biar nggak ngantuk. Kita buka mic-nya. Siap? Halo, Siap, Bunda. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tini. Allahumma Ahlaki tinil ahsanil la yahdi ahsani ihsannya illa anta. Ini wasrib ani dan ilaha illa anta
Yang kedua kita baca cepat. Allahumma Allahumma tinil ahsan akhlak la yahdi liha illa anta wasrif anni sayyi'ana la yahdi sayyi'ana illa anta. Allahumma tinil la ahdi la yahdi illa anta wasrif Ya Allah, berikan petunjuk untuk Ya Allah, berikanlah petunjuk untukku. tidak ada yang memberikan petunjuk kepada akhlak yang terbaik kecuali jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat menjauhkanku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa bareng, kita sudah sama-sama tadi riyadhah ya. Keren, luar biasa teman-teman semangatnya ya. Alhamdulillah riyadhah kita bisa selesai lebih awal ya teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita mengakhiri ruangan kuantum kita pada malam hari ini, seperti biasa saya akan mengocok ya, yang dapat giveaway. Oke, yang dapat giveaway pada malam hari ini. Sebentar. Alhamdulillah. Tuh, dapat apa ya? Bun? Mudah-mudahan ya. Oke, ada 2 peserta baru yang otomatis mendapatkan giveaway pada malam hari ini. Ya, 2 peserta. Saya ambilkan peserta yang tercepat transfernya, ya, komitmennya lebih awal masuk ke ruangan RFF dan LOP. Ya, yang pertama ini saya ucapkan selamat buat siapa ya? Bunda Hajah Andi Ernawati dari Makassar. Tepuk tangannya Bunda Hajah, masih ada nggak ya? Bunda Hajah Andi Erna masih ada nggak ya? Tadi ada open kamera. Iya, beliau masuk tadi. Belum ya? Oh ada, tapi kameranya tertutup. Ya mungkin di Makassar sudah jam 11 ya Bunda. Oke, yang kedua ya, komitmennya lebih cepat gitu. Komitmennya cepat dan awal. Ya, ini yang kemarin baru saja ikut THMR. Bunda Ida dari Pemalang. Halo Bunda Ida, Masya Allah, luar biasa. Langsung aja Bunda Ida ya, 2 peserta yang berkomitmen paling awal. Oke, sekarang saya putar. Ini kita ada putar hadiahnya. Ya, karena teman-teman belum ada yang bikin video ya. Kalau kemarin ada Bunda Yuni Setiana, kalau malam ini masih malu-malu semua ya. Ada Kang Casman sebenarnya. Kang Casman itu pengen bikin video tapi saya nggak pede Bun gitu. Kang Casman, halo. Ya, ikut Zoom kita malam ini ya Kang Casman sampai selesai ya. Tapi nggak buka kamera juga Bun. Malunya apa? Bilangnya saya ke sayanya gini Bun. Saya malu karena belum nikah. Kang, di sini ada stok kok Kang, tenang aja Kang kalau mau Kang. SBMR-nya Bunda Prima ini. Ya, kita langsung putar ya. Berarti malam ini kita pilih 3 pemenangnya. Oke, siap-siap ya. Yang di Google Meet mah ini udah dapat semuanya ya. Google Meet 1 saya pindah ke sini ya. Nanti barangkali dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Kok gak ada namanya aku pun buat. Aduh. Ya Bunda Haja Musayyada. Halo, assalamualaikum Bunda Musayyada. Halo. Masih on nggak ini Bunda? Tadi on Bunda. Bunda Musayyada tadi buka kamera. Masih buka kamera nggak ya? Oh Bunda Musayyadanya kameranya tidak terbuka. Iya, kita langsung ya, nggak apa-apa. Tapi tadi saya memperhatikan sampai riyadhah selesai beliau buka kamera. Yang kedua. Oke, Bunda Dina dicatat, barangkali saya tidak ingat Bunda Dina ya. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. pinteran ya. Nama saya nggak ada ya.
Sama Ya, Bu. Bunda Indri Astuti. Selamat Bunda Indri. Selamat Bunda Indri. Satu lagi ya Bunda Susan ya. Ya. Namanya siapa Bunda yang enggak ada? Kok nggak ada namanya Bun? Siapa? Bunda Murti. Sama siapa? Bunda Sumarti. Nama saya nggak ada. Oh iya. Adanya namanya di Padira Songko. Satu lagi. Ada. Satu lagi. Bunda Iren ya, Bu Iren. Yuk ya panggilannya. Iya. Yo yang ada di Google Meet langsung dapat Bunda Lio. Keren, luar biasa, dahsyat, langsung ajaib ya. Ya sudah Bunda Susan, kita sudah dapat partisipan ya yang mendapatkan. Tadi ada Mama Dicatat Ida. semua Bunda. Dicatat semua. Kenapa? Dicatat semua. Ya, Bunda Dina sudah dicatat belum tadi ya Bunda Dina? Bunda Dina sedang masuk keluarga aja. Oke. Oke, nggak apa-apa. Insya Allah saya hafal. Nah, Bunda Susan tadi alhamdulillah yang sudah saya sampaikan telah selesai bagaimana kita bisa membahagiakan dan memuliakan mengenali watak ya, watak kemudian bisa membentuk karakter kita sehingga ya, adalah kekuatan repetisi. Bagaimana bisa mengulang dan mengulang sebuah pembelajaran sehingga masuk ke dalam alam bawah sadar sehingga membentuk suatu watak dan karakter yang baik adalah sebuah pilihan. Ya, Allah sudah memberikan pilihan kepada kita ya tadi di surat Asy-Syams ayat ke-7 sampai ke-10 gitu. Maka pilihlah jalan orang-orang yang mau senantiasa menyucikan diri. Ya, begitu Bunda Susan, apa yang dapat saya sampaikan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Oke, siap Bun minta doanya. Saya cuti ke Indonesia. Ya, selamat pulang Bunda Yuni. Semoga perjalanannya nyaman, naik pesawat, kemudian mendarat dengan selamat ya sampai di Ponorogo, langsung terima hadiah oleh-oleh dari Bunda Susan ya. Ajaib kemarin Bunda. Iya, luar biasa. Ini cuti sampai 2 bulan ya Bunda Yuni. Ya, mudah-mudahan nanti Bunda Rohanaton juga bisa mendapat cuti ya Bunda ya. Ajaib, amin. Oke, alhamdulillah Bunda Susan, materi kita malam hari ini lebih cepat selesainya sehingga teman-teman bisa istirahat lebih awal dan lebih fresh. Dan kita mengingatkan untuk besok kalau donasi MR Box mohon ingat kode uniknya. Kalau nggak pakai kode unik suka nyasar teman-teman ya, mohon izinnya. Karena apa? Kalau tidak pakai kode unik berarti dana masuknya langsung ke pusat. Kemudian ya masuk ke pusat baik sih, hanya tidak terkelola dengan baik. Mau diberikan ke PMB yang mana itu kita belum dapat informasi gitu, karena dari pusat sendiri setahu saya tidak bikin MR Box secara langsung gitu ya, tapi pusat hanya mengkoordinasikan membagi uang-uang gitu ya yang sudah diterima ke rekening Yayasan Khairul Rosikin, kemudian dibagikan lagi ke PMB masing-masing sesuai dengan kode uniknya. Seperti itu manfaatnya kode unik itu, seperti itu teman-teman ya. Mungkin ya kita dari pusat mungkin dialihkan ke pondoknya atau mungkin dibagikan ke MR Peduli Palestina dan lain sebagainya ya. Kita tetap positif thinking, semuanya baik aja sih gitu. Cuma kalau teman-teman mau MR box-nya biar bisa langsung dibikin nasi box oleh Bunda Susan, dibagikan tuh gitu 130 box setiap pekannya di area Batang. Nah silahkan untuk selalu ingat mencantumkan kode uniknya Arta yaitu PMB 266 gitu ya teman-teman semuanya. Barakallah Iya Bunda. dan bisa dimengerti, dan apa yang kita usahakan malam ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah, mengalir menjadi kebaikan halal jariah buat semua. Amin. Nah sekarang waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bunda Susan Arkanisa, mungkin ada closing statement dan sekaligus doa penutup kafaratul majelisnya. Iya, terima kasih Bunda Pita kebersamaannya bersama teman-teman di sini dalam Riyadhah memberikan ada cas baterai terbaik untuk jiwa kita, untuk tubuh kita, untuk pikiran kita. Alhamdulillah lancar seluruhnya. Dari materi di awal, kemudian Riyadhahnya di tengah, ya ada mujahadahnya, ada tirakatnya kita ya, dan seluruh serangkaiannya sampai di akhir materi yang Bunda Pita sampaikan.
menguatkan praktek-praktek Bapak Ibu semua menjadi lebih lengkap ya Bapak Ibu besok untuk bisa dipraktekkan dengan maksimal Bapak Ibu. Ya di samping Bapak Ibu mendapatkan materi-materi di SHMR THMR. Nah, nanti akan menjadikan ada nasib Bapak Ibu mudah sekali berubah menjadi lebih baik, lebih ajaib itu sangat cepat bisa diraihnya. Amin. Diawali dengan pikiran yang positif, lalu feeling kita ya, feeling kita itu perasaan kita yang baik, yang positif ya. Tentu motivation itu adalah niat kita ya, niat kita yang lurus ya. Maka nanti membentuk menjadi ada tindakan kita, karakter kita, tingkah laku kita, kebiasaan-kebiasaan kita itu menjadi baik, otomatis nasib kita menjadi baik pula ya. Baik apa nih? Ada badannya insya Allah sehat walafiat ya, kemudian keluarganya bahagia, sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh-solehah ya. Kemudian apa? Finansial otomatis nanti terjaga dengan baik karena hati Bapak Ibu itu baik ya, bahwa uang itu adalah perwujudan dari energi kita Bapak Ibu. Uang itu perwujudan dari energi Bapak Ibu. Kalau uang Bapak Ibu itu melimpah berkah ya, cukup berkah ataupun melimpah, berarti demikian juga dari pikiran Bapak Ibu. Kalaupun Bapak Ibu sekarang ini belum melimpah karena efek dari pikiran Bapak Ibu sebelumnya yang memang bisa jadi ada perisai-perisainya. Makanya malam hari ini adalah ikhtiar untuk menjadikan rezeki berikutnya nanti bisa melimpah, apalagi dengan al-waqiah berjamaah. Yakin Bapak Ibu, siapa saja yang merutinkan al-waqiah berjamaah tidak akan kekurangan rezeki Bapak Ibu, tidak akan kekurangan finansial. Saya yakin seperti itu karena saya merutinkan udah 18 tahun ini ya Bapak Ibu. Alhamdulillah dalam hal rezeki finansial itu berlimpah ruah. Bapak Ibu pun ayo, keyakinan ada seperti itu agar menjadikan sugesti yang kuat di dalam diri kita. Akhirnya nanti kita pun seperti apa yang kita sugestikan. Karena apa? Sugesti ataupun keyakinan itu kan terus berdengung. Nah, kemudian menarik hal-hal yang didengungkan tadi ya, yaitu apa? Kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan dalam rezeki-rezeki yang di setiap hari kita inginkan, kita harapkan ya. Allah mudahkan, insya Allah selalu Allah jaga kita semuanya ya Bapak Ibu ya, sehat dimanapun berada. Kemudian Bapak Ibu juga mudah sekali mencapai cita-citanya, apa saja cita-citanya, menyekolahkan anak ya, kemudian bisa berumroh dan berhaji, kemudian juga bisa memuliakan orang tua yang masih ada ya, bisa memuliakan tetangganya, bisa berbagi ya, kemudian besok ya bisa untuk memuliakan ada MR Box, jangan lupa kodenya 266 seperti itu ya Bapak Ibu ya, agar bisa sampai ke lokasi yang Bapak Ibu maksudkan, yaitu ada di 130 kotak kayak gitu ya Bapak Ibu. Kita rutin di setiap pekannya itu 130 box untuk kita distribusikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan ya. Insya Allah bermanfaat. Terima kasih kebersamaannya Bapak Ibu malam hari ini dan di setiap harinya Bapak Ibu ya, di setiap hari di grup WA Bapak Ibu untuk bisa panteng terus ya apa saja amalan-amalannya, bahkan amalan-amalan dari Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu rutinkan, yang tidak tertulis ada di amalan di privat RFF LOP, tidak apa-apa ditulis, tetap dikerjakan gitu ya. Karena kan memang misalnya ditulis semua kan nanti kebanyakan chat juga ya. Jadi yang saat tahajud itu saya kurang lebih berikan ada amalan-amalan seperti itu gitu ya Bapak Ibu. Kemudian afirmasinya jangan lupa ya. Afirmasinya jangan lupa untuk dibaca sambil dirasakan, karena nanti tanpa sadar itu pikiran Bapak Ibu akan mewujudkan seperti apa yang Bapak Ibu baca dan Bapak Ibu rasakan, tanpa Bapak Ibu tahu mau kapannya, tanpa Bapak Ibu tahu seperti apa bentuknya, itu tiba-tiba saja ujuk-ujuk ada gitu ya. Yang seperti Bunda Murti sekarang rasakan ajaibnya, tiba-tiba itulah keajaiban gitu ya. Selamat kepada semuanya Bapak Ibu yang telah mendapatkan aneka keajaiban ya, baik ada di kesehatan, ada di rumah tangga maupun ada di finansial. Saya ucapkan selamat ya. Dan keajaiban ini ya adalah sebagai bentuk Bapak Ibu untuk menjadikan Bapak Ibu lebih dekat lagi sama Allah. Jadi keajaiban ini makin memberikan kesemangatan Bapak Ibu untuk semakin dekat sama Allah. Janjikan seperti itu. Jadi jangan zona nyaman, wah saya sudah ajaib, jangan.
justru nanti kalau sudah seperti itu malah tidak mau tirakat lagi, nanti malah ajaibnya melepas gitu ya, jangan sampai. Jadi kalau kayak saya mohon izinnya saat ajaib datang malah wah saya harus tambahin lagi apa nih amalannya, saya harus tambahin lagi seperti apa kayak gitu ya. Jadi untuk lebih fokus lagi, lebih ini lagi ya, mendekat lagi sama Allah, untuk lebih giat lagi dalam tirakatnya. Terima kasih ya Bapak Ibu kebersamaannya. Kita sambung kembali ada di grup WA ya. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya mohon maaf lahir batin saya dan Bunda Pita apa yang saya sampaikan apabila ada kurang tepat, dan bersama Bunda Dina tadi ya ada opening gitu ya. Apabila ada yang belum tepat di dalam kalimat-kalimat saya, kalimat-kalimat kami, dan juga raut muka kami yang mungkin kurang tepat di hadapan Bapak Ibu, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Apabila ada betulnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita seluruhnya saling memaafkan, mari bersama-sama untuk membaca doa kafaratul majelis dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.